Sudah sekian lama di rumah ya. Ini adalah hari pertama kita berkumpul lagi setelah masa karantina. Ya, kita berkumpul, tetap jaga jarak, tetap ikuti aturan pemerintah. Dan kita percaya saat kita berdoa kuasa Tuhan. Nah, saudara itu ya, sudah kering rasanya ya. Nah, manfaatkan malam ini untuk benar-benar kita dibasahi dengan hadirat Tuhan. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai, begitulah jiwa kami ya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu membasahi setiap hati kami, tanah hati kami yang kering, iman kami yang mulai lemah Tuhan. Mari Engkau kuatkan dengan hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagaikan gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, bahwa kami dan bahwa kami menikmati hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami boleh rasakan Roh Kudus di dalam memenuhi kami semua. Haleluya. Tinggal dalam indahnya kasih dengan segenap hati kita, seperti rusa yang haus akan aliran sungai-Mu Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, sungai dari Allah mengalir di dalam setiap aliran sungai dari Allah membasahi tanah hati kami, memuaskan dahaga jiwa kami. Bagai tanah gusar menantikan datangnya air hujan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin Yesus. Kau ada di tengah-tengah kami. Kau ada hadir di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang kami rindukan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Kau mengenal setiap hati kami. Kau mengenal setiap amat dari keperluan kami. Hanya Engkau Yesus tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi.
hari Tuhan, awali semua Tuhan kebaktian doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bekerja, sertai kami semua dari awal hingga akhir sampai doa kami selesai sekalipun Tuhan. Kami percaya Roh Allah menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memulaikan ibadah kami. Haleluya. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Saat saudara memberi hati saudara untuk dijamah Tuhan. Saat saudara memberi hidup saudara untuk bagaimana Tuhan bekerja, saudara akan merasakan bagaimana indahnya hadirat Allah. Aku mau menikmati Tuhan, hadirat Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Mau
boleh diubahkan oleh Engkau, dan kami boleh mengalami satu perubahan yang heran di dalam Engkau. Haleluya Yesus, terima kasih Kau ada di tengah-tengah kami. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamalah kami, jamalah kami, jamalah siapa di ubahlah kami jadi baru, ubahlah
terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami mau menyambut firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, sekian lama kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Hari ini dalam peringatan kenaikan Yesus, kita mencoba untuk kumpul dalam skala yang tidak terlalu banyak, saudaranya. Kita atur bangku-bangku supaya ya masih sesuai dengan anjuran pemerintah, saudara ya. Hari ini setelah 2,5 bulan saudara kita boleh bertemu satu dengan yang lain. Saya percaya kalau kita dapat datang beribadah sangat berbeda ketika kita melihat siaran di online, saudara ya, berbeda. Ada indahnya saudara, persekutuan di dalamnya, di mana kita bisa merasakan sama-sama hadirat Tuhan. Nah, malam hari ini kita datang, saudara, juga sehubungan dengan doa 10 hari. Dan memang pada waktu Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mendengar pada waktu itu. Diperkirakan pada waktu itu ada 500 orang yang mendengarkan dan melihat kenaikan Yesus di surga. Dia berkata kepada mereka untuk mereka tidak meninggalkan Yerusalem, tapi mereka diperintahkan untuk menunggu di Yerusalem sampai mereka mendapati apa yang Tuhan janjikan sebagai janji Bapa, yaitu dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara. Dan malam hari ini ya, kita melakukan hal yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan juga, sekalipun kita tidak perlu menunggu 10 hari baru bisa dipenuhkan, saudara. Karena memang Roh Kudus sudah dicurahkan, tapi pada waktu itu murid-murid harus menunggu 10 hari, saudara, sampai tiba pada hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Nah, saudara, kenaikan Yesus ke surga tentu meninggalkan kesedihan, saudara, karena perpisahan dari seorang yang mereka begitu hormati, begitu harapkan, saudara, kemudian meninggalkan atau ditinggalkan, saudara. Tetapi sebelum Yesus mati dan sebelum dia naik ke surga, saudara, dia pernah berkata kepada murid-murid begini, karena dia berbicara bagaimana dia akan meninggalkan murid-murid pada waktu itu. Dikatakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 7 dan 13 sana dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus berkata kepada murid-murid pada waktu itu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah, murid-murid pada waktu itu belum mengerti apa yang Yesus katakan, saudara. Tentu pada waktu itu mereka berpikir, kita ditinggalkan, bagaimana kami nanti? Siapa lagi yang kami andalkan? Siapa lagi yang bisa bersama dengan kami, yang bisa membela kami? Ada rasa ketakutan, ada rasa kehilangan dengan kata-kata yang Yesus ucapkan pada waktu itu. Tapi kita melihat apa yang firman Tuhan katakan adalah lebih berguna jika aku pergi. Buat pikiran manusia, saudara, rasanya tidak
saudara ya, tidak logis saudara ya. Ada bersama-sama, kemudian setiap hari ada bersama-sama, seperti suami dan istri misalnya. Kemudian si suami berkata, lebih baik aku pergi, lebih berguna aku pergi. Kan nggak mungkin itu berguna saudara. Rasanya tidak berguna, malah menyusahkan kan, gitu, mengganggu hati dan sebagainya. Tapi kita melihat Yesus katakan, adalah lebih berguna jika aku pergi. Kenapa saudara? Tentu ada sebabnya, tentu ada sesuatu yang begitu apa saudara, begitu berguna bagi murid-murid, begitu berguna bagi orang-orang yang percaya. Kenapa sampai sekarang katakan lebih berguna jika aku pergi? Kenapa saudara? Kalau Yesus tidak pergi, artinya dia hanya bisa ada bersama dengan orang-orang yang di dekatnya saudara. Ya selama Yesus hidup, selama Yesus ada di muka bumi, yang murid-muridnya ada dekat dia lah yang bisa bersama dengan Yesus saudara. Ya mereka yang kalau tidak ikut bersama Yesus, ya Yesus tidak bersama dengan mereka. Ada keterbatasan bagaimana Yesus bisa memperhatikan, menolong murid-murid pada waktu itu. Makanya kenapa Yesus katakan lebih berguna jika aku pergi. Kenapa lebih berguna? Karena kalau aku pergi, kata Yesus, aku yang terbatas ini secara fisik, kalau aku pergi, aku akan mengirim. Yesus katakan begini, jika aku pergi, sebab dikatakan jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jika aku pergi, akan mengutus dia kepadamu. Siapa yang disebut di sini? Apa? Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Kalau aku pergi, akan mengutus penghibur itu datang kepadamu. Dan kemudian ayat 13 katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran dan seterusnya. Nah saudara, kita melihat ayat 13, ayat 7 dan ayat 13. Di sana apa yang dikatakan ini menyatakan, menunjukkan kepada kita bahwa kalau Yesus pergi, ada seorang yang akan datang menjadi penghibur. Siapa dia? Dialah roh kebenaran dikatakan. Kalau dia datang, yaitu roh kebenaran. Nah, kita mungkin bertanya, roh kebenaran, siapa dia saudara? Siapa dia? Nah, kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 sampai 19. Di sini dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya, yaitu ayat 17, roh kebenaran. Jadi roh kebenaran itu dikatakan yang akan diutus oleh Yesus. Penghibur itu dia akan datang, dikatakan, dan menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Tadi saya katakan secara fisik kalau Yesus tidak pergi, dia hanya terbatas satu tempat saja, saudara. Tapi kalau dia pergi, dia akan mengutus penghibur itu, yang tidak lain adalah roh kebenaran, itu dikatakan, dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya, dikatakan. Menyertai kamu selama-lamanya. Nah saudara, kepergian Yesus, kenaikan Yesus ke surga adalah satu penggenapan dari apa yang disebut tentang bagaimana namanya ketika dia lahir, saudara. Pada waktu Yesus lahir, dia diberi nama Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Kapan Allah betul-betul dapat menyertai kita? Kalau Allah dikatakan Allah menyertai kita, artinya kemanapun kita pergi, Allah ada bersama kita, saudara.
Kalau Allah menyertai kita tapi hanya terbatas, ya itu artinya hanya keadaan tertentu saja. Tapi ayat itu bukan bicara soal Allah menyertai kita hanya dalam keadaan tertentu, tapi menyertai kita terus menerus, saudara. Nah, di manakah itu digenapi? Pada waktu Yesus naik ke sorga. Dan kemudian kalau roh kebenaran itu datang, maka kitab tadi yang kita baca katakan, dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Di sanalah Immanuel itu menjadi penuh dalam kita. Kata Immanuel itu digenapi dalam kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang akan kita alami kalau roh kebenaran itu dikatakan datang, saudara. Kalau roh kebenaran itu datang, karena itu pada waktu kita masih berbicara tentang bagaimana kata-kata Yesus, dia akan mengutus roh kebenaran. Nah, kemudian Yohanes pasal 14 ayat 25-26, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Jadi selagi aku bersama-sama dengan kamu, aku katakan ini kepadamu. Tetapi penghibur, ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, dan seterusnya ayat-ayat selanjutnya. Nah, ayat yang ke-26 tadi katakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau tadi kita melihat bagaimana Yesus akan mengutus penghibur. Aku akan bahasanya tadi? Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Penghibur itu yang disebut tidak lain dalam yang disebut roh kebenaran itu tidak lain kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 14 tadi, itulah Roh Kudus sendiri, saudara. Penghibur itu yaitu Roh Kudus, saudara. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini, saudara, memang memberi inisial, memberi istilah kepada Roh Kudus dengan berbagai nama, saudara, berbagai kata. Disebut penghibur, disebut roh kebenaran. Tapi kemudian kita membaca roh kebenaran itu, penghibur itu, penolong itu tidak lain adalah Roh Kudus sendiri, saudara. Roh Kudus sendiri. Jadi kalau malam hari ini kita datang berdoa, kita tahu Tuhan akan memberikan Roh Kudus itu kepada kita. Karena Roh Kudus itu memang sudah dicurahkan, sudah datang. 2000 tahun yang lalu dia sudah datang. Ketika hari Pantekosta, Roh Kudus turun, dikatakan memenuhi murid-murid Tuhan pada waktu itu. Dan setelah itu, saudara, kemudian bagaimana Roh Kudus yang tidak lain adalah roh kebenaran yang kita tadi sudah baca, saudara. Dia akan datang dan dia akan menyertai kita, dikatakan. Dia akan menyertai kita. Saudara, kalau Roh Kudus yang menyertai kita, dan kalau kita baca lagi, siapa Roh Kudus? Roh Kudus tidak lain adalah Roh Tuhan sendiri, saudara. Roh Tuhan sendiri. Jadi kalau Roh Kudus atau Roh Tuhan menyertai kita, atau Tuhan sendiri menyertai kita, saudara, percayalah, dalam situasi, keadaan apapun, kalau ada Tuhan yang menyertai kita, kita pasti terpelihara, kita pasti terjaga, kita pasti dilindungi, saudara. Kalau ada orang yang lebih berkuasa,
lebih mampu dari kita, kemudian kalau kita pergi bersama-sama, dia ada beserta dengan kita rasanya aman-aman, sudah kita tidak perlu takut kan saudara. Perlu uang dia ada, kan begitu. Perlu perlindungan dia bisa menolong karena dia punya apa yang kita perlukan saudara. Nah, firman Tuhan katakan Roh Kudus itu menyertai kita. Dan Roh Kudus dia mau menyertai kita sebagai orang yang percaya, tapi dia bukan saja menyertai kita, saudara. Kalau kita melihat bahwa apa yang firman Tuhan katakan, dia mau memenuhi kita juga, saudara. Mau memenuhi kita. Dia mau memenuhi kita. Di sanalah nanti kita akan lihat bagaimana penyertaan Tuhan yang penuh itu kita bisa alami, saudara. Ketika Roh Kudus memenuhi kita. Oleh karena itu, saudara, betapa pentingnya, perlunya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Situasi, keadaan yang kita hadapi dalam beberapa bulan ini, saya tidak tahu bagaimana keadaan itu membentuk kita, saudara, merubah hati kita. Apakah kita merasa perlu memerlukan Tuhan atau tidak? Itu masing-masing, saudara. Atau kita masih merasa saya bisa kok, saya nggak perlu Tuhan. Tapi saya berharap bahwa keadaan yang ada, yang selama ini sudah kita alami, kiranya bisa menyadarkan kita bahwa kita perlu Tuhan. Apa yang kita buat ternyata banyak yang tidak bisa kita lakukan, banyak yang sudah kita rencanakan tidak bisa kita buat, saudara. Mau begini nggak bisa, mau begitu juga tidak bisa, sudah direncanakan baik-baik, semuanya batal. Mau kerja saja tidak bisa kerja, dibatasi, saudara, bahkan di PHK dan sebagainya, saudara, seperti ini. Ya, keadaan yang kita hadapi saat ini memang tidak mudah, saudara, tapi saya tidak tahu bagaimana hati kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Apakah situasi keadaan yang kita hadapi ini membentuk kita, merubah kita, saudara. Tapi saya berharap bahwa kiranya ya kita menyadari melalui peristiwa keadaan yang tidak mudah yang kita hadapi ini, saudara, kita tahu kita perlu Tuhan, saudara. Kita perlu Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat mengalami sepenuhnya penyertaan Tuhan? Tadi firman Tuhan sudah katakan, Dia menyertai kamu selama-lamanya. Tapi bagaimana kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang sepenuh-penuhnya adalah ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena kalau dikatakan kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, artinya Roh Kudus yang menguasai hidup kita, saudara. Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Betul, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menyuruh Roh Anaknya, kita katakan, tinggal di dalam kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ada Roh Kudus dalam kita. Tapi belum memenuhi kita, saudara. Dia sudah menyertai kita, tapi dia belum sepenuhnya menguasai hidup kita. Dia belum sepenuhnya berkuasa penuh atas hidup kita. Dan bagaimana kita dapat mengalami sepenuhnya penyertaan Tuhan? Karena kalau dikatakan Tuhan menyertai kita, betul-betul di mana di sanalah kita mengalami segala pemeliharaan, perlindungan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan, saudara. Besok kita akan lihat apa yang kita alami dari pekerjaan roh itu, saudara. Tapi malam hari ini, saya ingin mengingatkan kita bagaimana kita dapat betul-betul mengalami sepenuh-penuhnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Makanya kenapa Yesus berpesan kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem,
Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kalian menerima janji Bapa. Sebelum kalian dipenuhkan dengan Roh Kudus, jangan tinggalkan Yerusalem. Yesus katakan kepada murid-murid pada waktu, jangan tinggalkan Yerusalem. Saudara, Tuhan juga katakan itu hal kepada kita. Jangan tinggalkan apa, saudara ya? Jangan tinggalkan, mau dikatakan, saudara. Kalau murid-murid jangan tinggalkan Yerusalem, bagi kita, jangan berhenti, saudara. Jangan berhenti sebelum kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara. Berdoa, minta berseru kepada Tuhan supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, murid-murid pada waktu itu bagaimana mereka bertekun, saudara. Mereka berdoa. Akhirnya mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita bertekun, saya percaya kita juga akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan saudara mengalami bagaimana penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau melihat keadaan sulit sukar yang harus kita hadapi itu tidak membuat kita kehilangan pengharapan, membuat kita kehilangan perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan menyertai kita betul, saudara. Kita lihat bagaimana Tuhan ada bersama dengan kita, membela kita. Karena itu minta Tuhan penuhkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Berdoa, berseru kepada Tuhan. Penuhkan aku Tuhan. Aku perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Aku perlu. Kita ambil waktu berdoa, kita berlutut bersama-sama. Dan ini kan satu nyanyian. Mari datanglah Roh Kudus. Nyanyikan dengan